Halo anak domba. Halo, ini selamat Ya. siang. Agamanya bro? Kristen. Oke. Mau buka camp atau tidak? Karena kalau otomatis bisa buka. Oh, nggak bisa buka camp. Saya mau tanya Oke. ya. Oh, mau bertanya saja. Boleh. Kalau gitu bertanya saja. Monggo. Ya. Ini mungkin pertanyaannya tapi harus didasarin dengan kata-kata kafir. Tadi kan saya dengar kafir. Sebenarnya kafir itu apa sih, maksud arti dari kafir gitu? Oke, udah ya. Dalam linguistik bahasa Arab, kata kafir itu dari kata kafaro, artinya menutup diri, menolak. Baik. Jadi orang-orang yang digelari kafaro ini adalah orang-orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad, termasuk ketika dia pun tetap mengaku Islam, dipanggil dengan kufur. Makanya orang Islam yang tidak bersyukur kepada Allah disebut dengan kufur nikmat. Nah, sementara kafaro kepada orang yang menolak Rasulullah itu adalah kafir, yang adalah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka lah kafir yang kekal di dalam neraka jahanam kalau mereka menjumpai kematian dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Oke, saya mau tanya sebenarnya. Saya kan sempat baca-baca kalau sebenarnya kafir itu, pandangan kafir itu kan orang-orang yang tidak memutuskan perkara atas berdasarkan hukum Allah, betul ya? Iya. Nah, sekarang umat muslim tinggal di negara Indonesia ini tidak berdasarkan hukum Allah, betul? Siapa bilang? Loh, Berdasarkan hukum Allah kok. Hukumnya apa? Ikutilah ulil amri di antara kalian. Itu hukum Allah. juga kita jujur-jujuran. Ini kok saya paling gak suka. Iya, dengar Saya dulu. ditanya, saya menjawab, dia bantah. Saya Saya jawab, Betul. kami mengikuti hukum Allah, kok Anda bilang tidak. Yang Kristen Anda, yang Islam saya. Oke, Kalau saya boleh gini jelasin, loh Mbak. bro. Saya boleh jelasin. Kalau Anda adalah orang yang kredibel, saya suruh buka camp dan pakai data, baru Anda jelaskan. Karena Anda itu bukan orang kredibel, hak Anda kan bertanya. Mengerti nggak pernyataan Ya, saya di awal? kan mau Nah, saya kan jelasin dulu nih, baru bertanya loh, nih. Anda tidak berhak menjelaskan apa-apa karena Anda tugas hak yang kami berikan itu hanya bertanya. Iya, saya Kecuali oke, saya pertama mau tanya, boleh. Astagfirullahaladzim. Itulah Pak. kenapa Kristen ini adalah umat terbarbar Kenapa sepanjang panik sejarah kayak karena gitu, memaksakan. Rifa? Saya mau tanya, boleh? Saya itu bukan panik, tapi ini rumah manusia. Masa kalau kami seandainya di dalam rumah kami kemasukan anjing kami biarkan? Nggak bisa Nah, deh. saya mau tanya, boleh? Kalau ada di rumah kami ada anjing, masa kami biarkan dia tidur di kamar kami, dia Nah, masuk ke dapur aku nggak kami? boleh tanya saya. Nggak, ini kan saya bilang kamu cuma bertanya saja. Ya, ini saya mau tanya, boleh? Ya udah bertanya aja silakan. Nah, menurut hukum Islam, pencuri itu harus dipotong tangannya. Betul? Betul. Betul. Sekarang di Indonesia ini, orang Islam yang mencuri dipotong tangannya nggak? Tidak. Berarti dia tidak mengikuti hukum Islam, betul? Ngikutilah. Gimana ceritanya ngikutin Dengarkan. Islam? Di dalam sedikit. ayat, ya nanti di dalam perintah memotong tangan, kamu tunjukkan dalilnya ke kami. Perintahnya sebagaimana? Coba. Menurut hukum Islam, lambang Bawakan negara kita ini dalilnya nggak boleh- bahwa memotong tangan itu seperti apa. Karena bahkan di zaman Umar Ibnu Khattab ada pencuri yang tidak dipotong tangannya. Jadi membunuh orang itu dan menjatuhkan hukum itu ada aturannya. Ada aturannya, bukan mencuri potong tangan. Tidak, ada aturannya. Nah, makanya ketika astagfirullahaladzim. Ketika kami dalilnya juga diperintahkan ikut ulil amri di antara kalian, maka negara ini sepakat untuk membuat perjanjian. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana kami mempercayakan kebijakan-kebijakan kepada para koruptor, pencuri, penjahat itu diambil alih oleh petinggi yang sudah diberikan sumpah dan jabatan, dan itu juga perintah Allah. Artinya ketika perintah menghukum tangan itu tidak lagi jatuh kepada saya, tidak jadi kepada Bang Teku, tidak jatuh kepada Yonatan Nandar, tapi itu menjadi kewajiban kepada ulil amri kami. Siapa? Pemimpin kami yang Islam. Pak Prabowo, Pak Jokowi, dia Islam. Maka kalau dia tidak berhukum kepada Al-Quran, yang dosa dia, bukan saya. Saya itu terlepas dari perintah potong tangan. Kenapa? Karena saya ada perintah untuk ikuti ulil amrimu. Jadi memotong tangan itu bukan kepada setiap kami umat Islam ini kami yang kerjakan, karena ada aturannya. Berarti Islam Jadi, tidak bertentangan.
Dengan Tidaklah. tidak. Enggak lah. Berarti boleh lambung Udah negara gini. kita Garuda. Kamu itu bertanya kok berarti kalau seandainya kamu nih contoh kalau saya nih, mohon ya Dek, kalau kamu mau menyerang akidah orang tuh minimal di agama kamu tuh aman. Contoh, kalau seandainya agama yang mengaku pengikut Tuhan itu tapi tidak mengikuti perintah Tuhan itu tuh Kristen contohnya. Contoh, Kenapa? saya pengikut Kristus. Oh ya, apa arti pengikut Kristus? Coba saya tanya sama kamu, apa arti pengikut Kristus? Mengikutinya. Oke, kamu betul-betul mengikuti Yesus. Ya, betul. Dalam Lukas pasal 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kamu ikuti ini? Ya, betul. Yaudah, saya minta uang 1 juta sekarang. Loh, tapi kan belum tentu saya mau kasih. Biadab, penipu. Ini penipu lisannya, ngaku pengikut Kristus. Kristusmu perintahkan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali. Kau nggak mampu, bukan nggak mampu, kau nggak mau. Artinya ajaran ini nggak berguna. Tapi ajaran Iya, potong sekarang tangan gini, itu, sekarang saya jelasin. sebentar, kau tidak berhak menjelaskan. Dengar dulu. Tidak berhak Kristen awam Tadi menjelaskan kamu nanya apapun sama depan saya. Saya mau jelasin, Loh, nggak boleh berkata. saya cuma tak apa. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya itu kau ikut Kristus nggak? Iya, Iya. ikut. Ini Kristus perintahkan nggak Iya. memberikan kepada orang yang meminta? Iya, Nah, kau ikuti nggak itu? iya ikut. Yaudah, kasih aku 1 juta duit. Belum ada aku 1 juta. Jadi gimana cara Makanya ajaran Tuhan kau itu ajaran goblok dan nggak relevan. Kenapa? Masa memerintahkan orang yang nggak punya untuk memberikan? Lah. Tuhan kau nggak tahu kalau kau ini nggak punya uang Kenapa sekarang? kau yang minta? Kenapa kau yang minta ke orang yang Ya nggak karena di punya? sini berilah kepada setiap orang. Aku orang. Iya, kenapa kau minta sama yang nggak punya? Ya karena kau diperintahkan memberikan, nggak ada alasan kau punya nggak punya. Tuhan kau nggak memikirkan kau. Arti memberi itu Tuhanmu berarti tidak punya. memikirkan kau mau kau punya Sekarang atau gini, tidak. Kau punya Diam nasi. dulu. Kau punya Aduh, nasi. ini Kristen disuruh bertanya malah sok menjelaskan. Di sini bunda gembalanya saya. Dengarkan ya. Kalau di dalam hukum Islam, perintah potong tangan itu bukan kewajiban saya. Karena saya diizinkan untuk mengikuti para ulama di antara saya. Maka hukumnya itu kepada yang bersangkutan memberikan. Ulil amri kami. Kalau seandainya saya dibawa ke pemimpinan Islam dan ternyata pemimpin saya tidak bawa aturan Islam, yang berdosa bukan saya, yang berdosa mereka. Mereka anggota dewan yang berada di dalam gedung itu yang beragama Islam tapi tidak menerapkan hukum Islam untuk umat Islam. Makanya di Aceh mereka pakai hukum Islam karena mereka takut kepada Allah, bukan berarti negara lain tidak. Nah, tetapi memotong tangan, merajam orang yang berzina itu nggak sembarangan seperti Tuhanmu yang bunuh Uzza karena hanya ingin berbuat baik. Tuhan kami bukan Tuhan seperti itu. Ketika ada peristiwa yang terjadi, itu tidak bisa tuduh-tuduh gitu aja. Ada konsekuensinya, ada alasannya, dilihat dulu kenapa dia mencuri. Kalau dia mencuri ternyata karena dia lapar, tidak terjatuh hukuman itu. Karena apa yang dihukum Allah ini adalah innama a'malu binniyat. Niatnya terlihat, main sereanya ada. Makanya kau belajar sekolah hukum kau. Orang yang kepolisian aja ketika mereka mau menangkap seseorang, penyidik itu juga melihat main serea, motivasi. Kalau pembunuh itu terjadi karena memang dia ingin membunuh dan ingin berniat, dia bisa dijatuhi hukuman mati atau 15 tahun penjara. Tapi kalau dia membunuh ingin menyelamatkan dirinya, dia bisa dikurangi hukumannya. Itu hukum sosial aja begitu, apalagi di Islam. Nah, terkait tentang hukum potong tangan, kami ini bukan negara Islam Indonesia. Kami sebagai warga negara Indonesia mengikuti perintah Allah untuk patuh kepada ulil amri di antara kami. Kami ikut dengan perjanjian yang ada, seperti Rasulullah ketika membuat perjanjian Hudaybiyah. Itu dicontohkan sama nabiku. Apa perjanjian di situ di undang-undang dasar itu? Ya kami harus taat kepada hukum yang berlaku. Apakah kami menentang hukum Allah? Lihat, kalau ada hukumnya menentang hukuman Allah, maka kami menentang Allah. Pertanyaannya, ada nggak hukumnya menentang Allah? Tidak. Kenapa? Yang ada adalah pemerintahnya dan semua orang-orang praktisi pemerintahnya, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kami sudah mengikuti apa yang diperintahkan kepada kami, menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya tidak mengikuti hukum Islam, mereka yang berdosa, bukan aku. Itu indahnya Islam itu. Indahnya Islam itu begitu, bukan kayak gini. Tuhanmu suruh berilah kepada setiap orang meminta kepadamu, ternyata kau miskin. Nggak pikir Tuhan kau miskin. Nggak tahu Tuhan kau ternyata kau miskin. Kalau sudah tahu nanti umatnya banyak yang miskin, jangan suruh-suruh orang kasih. Katakan begini contohnya nih, kalau Tuhan kau bijaksana, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu kalau kau punya uang. Nah, baru Tuhan yang sehat, Tuhan yang normal. Ini nggak ada ketentuannya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Nah, inilah perintah Tuhan kau. Ternyata kau tidak mampu menjalankan itu karena kau miskin. Nah, Tuhan kau nggak tahu, ternyata kau nanti miskin. Tuhan kau lupa mungkin kalau nanti Kristen banyak yang miskin, nggak mampu memberikan.
Itu, maka di Islam itu memberi itu semampumu sedekah. Yang diwajibkan adalah zakat, yang itu pun sekali setahun. Itu pun cuma 2,5% dari makanan kita. Nggak mungkin tidak ada yang mampu. Itu. Ini agama yang benar nih, relevan. Nah, silakan Asran terkait tentang potong tangan. Jelaskan Asran. Asran jelaskan dengan dalil kaidah fikih karena Uni tidak punya kapasitas menjelaskan fikih. Wah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang dikatakan oleh ini tadi, kenapa di Indonesia ini tidak ditetapkan syariat hukum potong tangan? Ya kan gitu. Apakah ketika tidak diterapkan syariat Islam yang sepenuhnya syariat Islam dalam satu negara, maka negara itu dianggap negara yang kufur? Apakah negara itu dianggap tidak menaati perintah Tuhan? Oh tidak seperti itu. Tadi Uni sudah menyebutkan sedikit. Seperti yang dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 59, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulul amr minkum. Ulul amri ini pemegang kekuasaan, kan gitu. Fa in tada'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ulul amr minkum, pemegang kekuasaan di tempat-tempatmu. Nah, pemegang kekuasaan di tempat kita ini tentulah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nah, yang dipilih oleh siapa? Dipilih pula oleh orang-orang Islam yang tidak melenceng daripada ajaran Islam. Nah, ada kalanya ajaran Islam ini tidaklah ditetapkan secara 100% kayak gitu. Karena apa? Karena di negara Indonesia ini bukanlah 100% orang tersebut menganut agama Islam. Tatkala orang yang tidak 100% menganut agama Islam, maka tidak relevan hukum ini bagi mereka, tidak ada keadilan bagi mereka. Maka tatkala mereka berpikir tidak ada keadilan bagi mereka, maka mereka akan mengatakan umat Islam itu merupakan umat yang intoleran, bukan umat yang toleransi. Apakah kalian mau? Tatkala kalian juga mencuri lebih daripada 1/4 dinar, terus dipotong tangan kalian, maukah kalian? Tidak kan? Karena apa? Karena itu merupakan hukum agama kami. Di Indonesia ini bukan merupakan negara Islam, tetapi negara demokrasi yang mana di negara ini itu dilindungi 4-5 agama. 5 atau 4 ini? 4 atau 5? 5 ya? Nah, tatkala cuma ada satu, iya kan? Tatkala cuma satu hukum yang berlaku, di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Cuma diberlakukan hukum Islam. Makanya di sini tidak ditetapkan seluruhnya syariat Islam secara apa? Secara 100%. Karena negara ini bukan negara Islam, akan tetapi negara demokrasi yang melindungi agama Buddhis, agama Hindu, agama Kristen. Kan seperti itu, kami mayoritas Islam di Indonesia. Bukan berarti kami semena-mena tidak pernah memikirkan kalian. Seperti itu. Bahkan ketika kami tidak menetapkan syariat potong tangan, andai kata pencurian lebih dari 1/4 dinar, itu dipotong tangan, ketika kami tidak menetapkan syariat itu di Indonesia ini, berarti kami sedang menghargai kalian. Bukan berarti kami itu sedang melanggar perintah Tuhan kami. Oh tidak, karena apa? Di sini jelas dikatakan dalam Quran surah An-Nisa tadi, ikutilah wa ulul amri minkum. Tatkala pemimpin pemegang kekuasaan kalian itu tidak melenceng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kalian tatkala mencari kesalahan, jangan kalian cari kesalahan yang nanti bisa mengangkat derajat kami dan merendahkan kalian. Jangan paksakan kami seperti kalian. Karena kalau kalian, semisal seperti ini, kami ini agama yang toleransi. Bentuk toleransi kami apa? Tidak menetapkan syariat Islam 100% di bumi Nusantara ini. Karena bumi Nusantara ini bukanlah negara yang 100% Islam. Karena apabila kami menetapkan hukum syariat Islam 100% di sini, apa kabar kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Berontak pasti. Kan seperti itu.
Makanya kalian Ya, jangan pernah. udah Asran, jangan diulang-ulang itu biar kita fokus ke pembahasan. Kalau ada dalil yang mau disampaikan, kasih dalil. Kita ini, kalau enggak ini. Ini ya buat umat Islam juga sekedar pengetahuan buat kita ya. Ya. Dalam hadis yang Al-Albani mensahihkan ini, bahkan aturan potong tangan itu ada aturannya, teman-teman. Makanya Rasulullah SAW itu kemudian berangkat menemui Marwan, dan di sini dikatakan tidak ada hukum potong tangan karena sebiji kurma atau mayang kurma. Maksudnya adalah ternyata potong tangan itu harus diselidiki betul-betul dulu hukumannya. Bahkan menurut riwayat Umar Ibn Khattab itu tidak memotong tangan pencuri yang pada masa paceklik. Seperti itu. Karena hukum itu adalah aturan. Kalau kami tidak menjalankannya, itu urusan kami dengan Tuhan kami. Bukan berarti kami adalah bukan berarti agamanya yang salah. Nih perhatikan baik-baik ya. Hukum Islam sudah diberikan. Maka ternyata para ulama kami memberikan hukum yang tidak potong tangan karena ada alasannya, ada kiasnya. Ternyata dulu sahabat Umar Ibn Khattab tidak memotong tangan pencuri karena ternyata pada waktu itu sedang paceklik. Memang bukan kecenderungannya mencuri, tapi dia terpaksa mencuri dikarenakan dia lapar. Maka Umar tidak memotong. Nah, seperti itu. Dan seandainya pun kami umat Islam tidak menjalankan hukum potong tangan itu, kafarat Allah akan berlaku. Kafarat itu hal yang tidak bisa dihindari di dunia, di azab kubur, di yaumil hisab, dan sampai di neraka. Itu kafarat Allah. Tetap tidak. Seandainya pun Arab Saudi lah tidak menjalankan hukum Islam, agama Islam tidak salah. Tetap yang salah adalah penganutnya. Makanya saya bilang, saya terbebas dari kewajiban potong tangan, memotong tangan kecuali anak saya nih. Kalau saya potong tangan anak saya karena dia mencuri, ya kan? Maka saya ditangkap oleh polisi, saya aman. Saya di dunia dinistakan, tapi secara syariat saya sudah lakukan ajaran Tuhan saya. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa memotong begitu saja. Harus ada pengadilannya, harus ada saksi matanya, harus ada apa alasannya. Itu yang diajarkan Nabi kami. Kenapa? Karena Nabi kami melalui lisannya Umar Ibn Khattab berkata, innama a'malu binniyat. Gitu loh. Jadi begitu. Jangan paksakan pandanganmu kepada kami umat Islam kalau kamu tidak paham. Satu, yang kedua, hak kalian di sini yang tidak bisa buka cam, yang tidak bisa berdiskusi dengan data, itu hanya bertanya saja. Kalian bertanya, kami yang menjelaskan. Kalau mau membantah kami harus ada kredibilitas. Kenapa? Masa kami dibantah dengan ketidaktahuan kalian? Jadi kami itu yang tidak bisa, karena downgrade saya dan Asran turun level. Boleh saya tanya? Anda memang hak kamu cuma bertanya saja kok. Ya, boleh saya tanya. Dan jawaban itu adalah hak kami. Oke. Ketika kamu membantah jawaban saya, minimal bantah dengan ilmu. Ya, oke. Bukan bantah dengan pemikiranmu yang keliru. Ya, saya tanya. Saya nggak keliru. Menurut kamu tidak keliru, menurut kami kamu keliru. Menurut surat Al-Maidah ayat 7, tulis Mina watona, kami mendengar Ya, terus? atas memutus perkara. Berarti itu tidak berlaku lagi ayatnya. Ya berlakulah, kan saya sudah bilang sami'na wa ta'na. Kami diperintahkan mengikuti ulil amri kami. Ya udah kami serahkan kepada ulil amri kami untuk memberikan hukum. Gimana sih? Di situ Paham nggak tertulisnya memutuskan perkara. Kenapa ketika saya baca Al-Quran saya yang satu lagi kamu kok pura-pura nggak dengar, bro? Enggak, saya lagi Al-Quran, tanya. saya mengikuti Rasul saya. Dengan apa? Perintah Allah saya adalah ikuti ulil amri. Ulil amri sekarang siapa? Presiden. Saya ikuti presiden. Kenapa? Kalau presiden saya yang tidak mengikuti syariat Islam, dia yang akan tertanggung. Siapa suruh jadi Saya presiden? satu pertanyaan terakhir. 1001 pertanyaan kamu silakan, tapi kamu jangan kamu membantah dengan kekeliruanmu. Ya, kamu membantah pakai data. Saya sudah katakan. saya mau Apakah kami tanya. bentar dulu, bro, kami ini bukan pembantu kau loh. Janganlah kebiasaan kayak Kristen-Kristen yang datang ke Indonesia menjajah. Kalian itu sudahlah minoritas, diizinkan bertanya di Komal Islam, tapi kadang nggak tahu diri loh. Saya di sini itu bicara itu bukan hanya kepadamu, karena kau itu hanya media dakwah saya. Bukan berarti aku itu membuat kau paham, karena aku tahu kau Kristen, orang kafir yang telah menutup diri. Saya lagi ngomong kepada 1,8 orang yang menonton bahwa sami'na wa ta'na itu adalah kami yang menjalankannya. Maka ketika aku berkata sami'na wa ta'na, apa yang aku dengarkan, apa yang aku ikuti semuanya. Bahwa ternyata kalau ada pencurian potong tangan. Ya. Lalu kenapa tidak dipotong tangan di Indonesia? Karena kami mengikuti dalil juga di Al-Quran bahwa apa? Bahwa potong tangan itu diserahkan kepada ulil amri kami. Ya. Kami diperintahkan untuk ikuti ulil amri kami, sami'na wa ta'na. Lah kalau ulil amrinya nggak pakai hukum tangan, potong tangan, yang berdosa siapa? Ya mereka, bukan saya. Ya.
Salah siapa mereka nggak ikut hukum Islam? Nanti ketika dibangkitkan di hadapan Allah, ya kami bisa kasih tahu, ya ini nih Presiden Jokowi nih, Pak Prabowo nih, agamanya apa? Ternyata Islam. Dia tidak mengikuti syariat Allah, ya dia yang bertanggung. Oke, saya mau tanya, ini negara Jadi Islam kami atau aman bukan loh. negara Islam? Bukanlah, ini kan negara Nusantara. Kenapa sih? Ini orang Ini negara Nusantara, berarti Anda itu harus merubah pola pikir Anda yang kami minoritas. Oh Karena tidak bisa, sorry to say, sorry Karena nih, kamu berarti itu bukan lagi kamu bertanya, tapi menganggap kamu nggak tahu diri. Minoritas pengen didengarkan sama mayoritas, nggak tahu diri, kurang ajar, penjajah. Disuruh bertanya malah suruh kami mendengarkan perkataan kau. Nggak mungkin kami membenarkan kau mengatakan Nabi Isa itu ditusbol depan belakang ketika disalib. Nggak mungkin. Jangan kurang ajar lah, jangan lampaui hakmu. Hakmu cuma bertanya, kok nyuruh-nyuruh. Kenapa kami harus ngikutin kemauan kalian minoritas yang nggak tahu diri ini? Lah, Udahlah tadi kalian kamu minoritas nggak bilang- tahu diri tadi lagi, kamu apalagi bilang- mau kami dengarkan. tadi kamu Sorry, bilang ini tugasmu negara hanya bukan bertanya. negara Islam. Betul nggak? Aduh, tugasmu hanya bertanya, bukan menyuruh-nyuruh. Sejak Iya. kapan kami harus? Udah, tugasmu bertanya. Ih, ini orang memang. Kenapa orang Kristen di telinganya banyak yang sakit ya? Kita suruh bertanya aja. Kalau begitu kamu harus ikuti kami yang minoritas, bapak moyangmu. Oke, saya Kok mau kami harus ikuti kau pula? Bertanya Saya kok. mau tanya lah. Bertanya aja Saya susah. mau tanya. Menurut Aduh, benar kenapa nggak? lah? Bentar dulu, aku mau ngomong sama orang Islam dulu. Teman-teman Islam, mohon maaf ya kalau kalian lihat aku agak keras. Itu karena yang aku hadapi ini bukan anak kecil, guys. Orang-orang lansia yang sudah mau mati besok, tapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya tadi di awal kan sudah bilang, saudaraku Kristen, sebagai umat Islam yang memberikan hak istimewa kepada kalian bertanya tentang agama kami mau ditanya sama kalian. Saking sayangnya kami sama kalian. Kalau kalian awam bertanya saja. Kalau kalian itu berilmu, silakan kalian menjelaskan. Ciri-ciri kalian itu berilmu, pertama kalian berani open cam, kedua bicara pakai data. Itu bukti kalau kalian itu berilmu. Kami tunggu kalian. Tapi ketika kau sendiri tidak membuka mata mukamu, nggak jelas kau siapa. Kau tidak pakai data pula. Kau membantah dengan pikiranmu yang keliru. Lalu kau suruh kami mendengarkan kau. Kau pikir ini gereja, dek? Aku keras kepada penjajah. Orang yang berusaha mengatur kami di kamar kami, bagi kami penjajah. Kami harus musnahkan penjajah itu. Karena memang di undang-undang begitu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajah-penjajah kayak kau ini nggak berhak sebenarnya. Tapi karena aku masih baik, aku izinkan kau di sini bertanya. Sekali lagi udah. Penjajah nih orang. Ya, saya mau tanya. Kau bahas penjajah-penjajah. Apa Ya, benar, memang faktanya agama Kristen itu Ya. dibawa penjajah. Aduh. apa benar Islam itu berdiri atas dasar melalui pedang, penjajahan? Oke, Islam tidak diperintahkan menjajah seperti perintah Tuhannya umat Kristen yang masih berbentuk roh menumpas, menjajah, bahkan sengaja memberikan negara untuk dijajah. Gimana? Karena di dalam Al-Quran perintah berperang itu adalah kalau diperangi. Ini dalilnya, ya. Nih, kutunjukkan dalam surah Al-Hajj. Kau diam, kau nih udahlah bertanya, nggak tahu diri. Jadi murid itu tahu diri lah, udah nggak bayar SPP, nggak pakai baju seragam, gratisan. Dijelaskan bukannya malah mendengarkan. Kalau mau komplain nanti, kalau kau berhak komplain. Ini Kalau di ngomong sini aja udah ngomong terus. diam. Memang aku guru kau yang ngomong lah, masa aku di sini pargoy. Loh, Ini mau nanya kok Kristen ngomong di sini terus. saya lagi menjawab, Bunda Gembala lagi menginjili, diam. Ya. Emang kadang-kadang Kristen-Kristen tuh nggak tahu diri, makanya dunia collab kalau ada mereka, guys. Mereka naik ke komal kita suruh bertanya, malah dia pula yang mau komplain tentang agama kita. Udahlah dikasih izin bertanya nggak tahu diri, kenapa sih kayak gitu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasirihim laqadir. Ya, kata Allah gini nih. Diizinkan kalian berperang bagi orang-orang yang diperangi. Maka ketika Nabi Muhammad itu berperang, beliau itu diperangi. Ada satu perang yang beliau itu tidak diserang, tapi yang beliau hadapi orang Romawi. Nabi kami bukan orang bodoh. Secara sepanjang sejarah peradaban, Romawi itu adalah negara yang paling banyak menjajah. Tidak ada ceritanya Romawi itu punya senjata mempersiapkan pasukan untuk salam hom pimpa alaihum gambre, enggak. Mereka itu bahkan Santo kalian Konstantin itu bahkan datang untuk menjajah negara Italia.
Maka ketika Rasulullah berhadapan dengan Romawi, beliau mengadakan peperangan, itu bukan untuk menjajah negara Romawi, tapi untuk melawan kezoliman. Karena memang Rasulullah itu dihadirkan untuk melawan dan memerangi kezoliman. Dia Nabi, sama seperti Musa. Lucunya di kitab kalian, karesten gak tahu diri ini, Tuhannya menyuruh menjajah, menumpas, membunuh perempuan yang tidak lagi perawan. Lalu dia katakan kepada kita, agama kalian gak patut karena mengizinkan orang berperang. Diizinkan berperang kalau diperangi bagi Karesteng itu adalah ajaran yang menakutkan. Sementara Tuhannya yang katanya mati ditombak bangkit di hari ketiga itu justru sebelum jadi manusia memerintahkan membunuh anak-anak suku Amalek yang masih menetek di dada ibunya. Ini Tuhan yang benar kata mereka. Ketika Tuhan kita mengizinkan kita berperang melawan orang memerangi kita, kata dia ini Tuhan yang bukan Tuhan yang benar. Tapi ketika ada Tuhan yang berbentuk roh-roh yang dipanggil dengan Bapa yang adalah Bapaknya Yesus, menyuruh Bani Israel menjajah, membunuh orang-orang yang sudah tidak perawan, pertanyaanku kayak mana membedakan perawan gak perawan itu? Aku bingung sampai sekarang dalil itu. Bilangan pasal 31. Jikalau ada yang sudah berhubungan tubuh bersetubuh, bunuh. Kalau yang masih perawan ambil bagimu, dan Tuhan minta upeti perawan. Ini ajaran orang, ini ajaran Tuhan yang benar kata mereka. Bagaimana cara membedakan itu perawan? Dikobel dulu. Jadi Tuhan kalian memerintahkan pasukan-pasukan Kristus dari Bani Israel itu, lihat dulu mekinya perempuan. Oh ini masih perawan. Oh kau tengok nih selaput darahnya. Ah baru kau hidup sana. Ah ini enggak perawan nih. Tebas tak. Kayak gini kelakuan Tuhan. Di Al-Quran diizinkan berperang kalau kami diperangi. Bagi kami haram hukumnya, berdosa kami ketika kami sudah diperangi, kami kabur. Beda sama Kristen. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ketika penjajah datang, cium kudus sama penjajah, menjilat pantat penjajah. Karena memang agama itu datang dari penjajah itu. Makanya orang Afrika itu punya slogan, teman-teman. Apa? Ayat Kristen mana suruh perangin orang? Oh ada. Oh mak nggak baca kitab. Nih bukan sorry ya. Bahkan Tuhan kau ikut berperang loh. Tuhan kau aja ikut berperang. Muhammad ikut perang. Oh iya dia bukan Tuhan. Dia disuruh Allah untuk berperang melawan orang-orang yang zalim. Tuhan kau ikut berperang melawan anak kecil. Tuhan kau itu. Tuhan kau berperang. Tuhan kau katanya yang nggak berperang itu, yang katanya pengasih itu, bohong kali kau. Tuhan kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti berperang pada hari pertempuran. Tuhan kau melawan hambanya sendiri, bangsa-bangsa yang tidak diizinkan untuk menyembah dia. Kayak mana Tuhan kau ini? Sudahlah tidak diutus Rasul kepada negeri di luar Israel, tiba-tiba orang itu tidak menyembah